Aku diperintah untuk memerangi manusia agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Ayuhan nas ittaqullaha kama qala ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam satu hadisnya dari sahabat Sufyan Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu ucapan yang aku tidak akan bertanya tentangnya setelah aku bertanya kepadamu. Yani maksudnya beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu wasiat yang bisa beliau pegang. Beliau pegang sampai mati melaksanakan wasiat itu. Wasiat yang maknanya mencakup semua kebaikan, sehingga tidak perlu lagi untuk bertanya kepada orang lain selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Qul, wahai Sufyan, katakanlah, amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu bersikaplah istiqomah di dalam keimananmu. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, wasiat Nabi begitu ringkas, hanya terdiri dari dua kalimat. Yang pertama wasiat untuk beriman, dan yang kedua wasiat untuk istiqomah mempertahankan iman sampai dia mati. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan wasiat pertama? Yaitu beriman. Kata para ulama, al-iman salasununat. Definisi iman itu ada pada 3 nun, kata para ulama, supaya gampang diingat. Iman itu mencakup, kata para ulama, qaulun bilisan. Nun yang pertama, al-lisan, yaitu ucapan dengan lisan. Nun yang kedua, wa'tiqadun bil janan. Nun yang kedua, terakhirnya janan, yaitu diyakini oleh hati. Dan yang ketiga, wa amalun bil arkan. Nun yang ketiga, arkan, diamalkan, dibuktikan dengan amalan anggota badan yang merupakan perwujudan dari iman seseorang. Jadi iman mencakup 3 perkara: ucapan,
dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan diamalkan sebagai konsekuensi iman dia dengan amalan-amalan lahiriah. Yang pertama, ucapan dengan lisan. Para hadirin sekalian, dasar iman dalam Islam adalah kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, yang mana itu merupakan dasar keimanan kaum muslimin. Tidak dikatakan seorang muslim kecuali kalau dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-iman bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun. Ibarat satu pohon, iman itu memiliki 70 atau 60 sekian cabang. Fa afdaluha, dan cabang yang paling utama, fa a'laha, yang paling tinggi, ada pada qaulu, ucapan la ilaha illallah. Dalam hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintah untuk memerangi manusia agar mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka ini ucapan dengan lisan yang menunjukkan seorang, kalau dia belum beriman, belum masuk Islam, maka dia masuk Islam dengan syahadatain ini, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka orang yang belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia bukan muslim dan dia adalah orang kafir. Bahkan ucapan la ilaha illallah adalah penentu nasib seseorang di akhir hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir dari ucapannya sebelum dia mati, sebelum nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan la ilaha illallah, maka dia wajib masuk surga. Jadi kalimat la ilaha illallah ini bukan perkara ringan, tapi merupakan dasar Islam, merupakan penentu seorang masuk Islam. Apabila dia kafir sebelumnya, membedakan antara muslim dan kafir dengan kalimat la ilaha illallah, dan nasib yang menentukan dia setelah meninggal, setelah dia mati adalah kalimat la ilaha illallah, ucapan. Lalu kemudian para jamaah sekalian, apa yang diyakini dengan hati dengan kalimat ini? Sebab tidak jarang orang muslim tidak tahu makna la ilaha illallah. Dia mengucapkan kalimat ini berjuta kali, tetapi dia tidak mengerti apa kalimat atau makna kalimat la ilaha illallah. Dia pikir apabila dia sudah mengucapkan la ilaha illallah maka berarti menunjukkan Tuhan itu satu. Maka siapa saja yang mengaku Tuhan itu satu, apapun agamanya, maka dia muslim. Sehingga tidak hanya Islam yang benar, tetapi semua agama yang mengakui Tuhan itu satu, maka itu adalah muslim, apapun agamanya, dan dia selamat masuk surga. Hadirin sekalian, ini pemahaman yang keliru. Sebab kalau seandainya pemahaman itu benar, maka tentu Nabi tidak mendakwahi orang-orang kafir. Di antara mereka ada orang-orang musyrikin, penyembah berhala. Di antara mereka ada yang orang-orang Yahudi. Di antara mereka ada orang-orang Nasrani dengan berbagai macam akidah mereka, keyakinan mereka. Nabi dakwai semua itu, diajak masuk Islam dengan la ilaha illallah. Maka para hadirin sekalian, kalimat la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang boleh disembah melainkan Allah. Maka barang siapa yang menyembah Allah sekaligus menyembah selain Allah, maka dia bukan muslim, bahkan sekalipun KTP-nya Islam. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Kami sungguh telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul
Dari Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama mereka Islam, yaitu satu. Untuk agar manusia menyembah Allah saja dan tidak menyembah kepada taghut, yaitu apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensinya para jamaah sekalian, konsekuensi kalimat ini, selain tidak boleh kita menyembah selain Allah dan hanya boleh menyembah Allah saja, kita harus meyakini bahwasanya Islam ini satu-satunya agama yang benar. Barang siapa yang meyakini semua agama sama benarnya, semua agama mengatakan la ilaha illallah, maka ini ucapan kekufuran, kekafiran, dan siapa yang mengatakan demikian, dia telah murtad dari Islam. Hadirin sekalian, maka jangan ragu dengan makna kalimat ini. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan, inna dina indallahil Islam, agama yang benar hanya Islam. Itu makna la ilaha illallah. Maka jangan diragukan, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang ketiga, amalun bil arkan, yaitu harus ada bukti pada keimanan kita yang kita nyatakan dengan lisan, dan ada bukti untuk keimanan kita yang kita yakini dengan hati, yaitu amalan anggota badan, yaitu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban yang Allah wajibkan untuk orang-orang Islam, seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang wajib, dan yang lain sebagainya. Maka hadirin sekalian, harus ada bukti dari iman. Di antara bukti iman kita tadi itu, kita laksanakan yang wajib. Ya, di antara bukti iman itu, kita mengingkari segala sesuatu yang disembah selain Allah. Kita mengingkari, tidak percaya, kecuali percaya dan iman kepada Islam saja sebagai agama satu-satunya. Hadirin sekalian, maka ini harus kita tanamkan. Sebab apabila keyakinan ini bergeser, menyangka semua agama sama, menyangka la ilaha illallah artinya pokok mengakui Tuhan itu satu, pencipta alam semesta, dia sudah muslim. Ya, yang masuk Islam tidak hanya orang muslim saja. Ya, maka ini telah murtad dari agama Islam. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu adalah arti iman. Adapun wasiat yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumastaqim, kemudian apa? Beristiqomahlah. Istiqomahlah. Artinya apa? Kita diminta sama Allah untuk mempertahankan iman ini lahir dan batin sampai nyawa lepas dari jasad kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri, keadaan muslim, keadaan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Karena barang siapa yang keluar dari kalimat ini di akhir hidupnya, maka batalah semua amal kebaikan yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Wahai Muhammad, seandainya kau mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka sungguh telah batal semua amal perbuatanmu. Seandainya, kalau seandainya para nabi batal amalnya, tidak ada nilainya gara-gara menyekutukan Allah, apalagi kita yang bukan nabi. Karena itu para hadirin sekalian, iman tadi secara ringkas yang sudah dijelaskan harus dibawa sampai mati, tidak boleh ragu. Al-istiqomah sampai mati, bahwasanya apa? Islam satu-satunya agama yang benar. La ilaha illallah maksudnya adalah tidak ada yang berhak boleh disembah kecuali Allah. Tuhan cuma satu.
Kita tidak boleh meyakini semua agama sama. Kita meyakini yang Islam yang benar. Ya, itu yang kita yakini sampai mati. Kalau tidak, maka kita keluar dari Islam. Hadirin sekalian, pada hari-hari ini banyak syubhat, banyak ucapan-ucapan yang tidak didasarkan atas ilmu, ngawur, yang membuat atau bisa menggerus akidah kaum muslimin. Maka jangan dengarkan mereka. Ucapan mereka tidak lebih daripada ucapan kosong, ucapan yang dibangun di atas bukan ilmu, ucapan yang dibangun atas gurauan, kelalaian, dan bisikan syaitan. Maka para jamaah sekalian, mari imanlah kepada Allah. Islam satu-satunya agama, dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhan nas ittaqullaha fis sirri wal alaniyah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita minta istiqomah di zaman di mana banyak manusia tergoncang imannya karena perkara-perkara yang remeh dari urusan dunia. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lail mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengerjakan amal-amal kebajikan sebelum datangnya fitan, yaitu sesuatu yang menimpa manusia berupa syubhat-syubhat, berupa pemikiran-pemikiran, berupa kekacauan-kekacauan akidah yang tersebar di kalangan umat. Karena sebab fitnah itu, baik dalam masalah keyakinan ataupun dalam masalah ujian dunia, menyebabkan seorang muslim pada pagi harinya dia dalam keadaan beriman, muslim, sore harinya sudah menjadi kafir. Ada kalanya orang di sore hari dia dalam keadaan muslim, besok pagi harinya dia sudah berubah menjadi kafir. Apa sebabnya? Karena dia menjual agamanya dengan bagian yang kecil dari dunia. Dia menginginkan itu karena dunia. Dia menginginkan itu karena ridhonya manusia, agar mendapatkan tempat di sisi manusia. Dia tidak memedulikan apakah Allah marah atau tidak kepadanya. Maka para hadirin sekalian, mintalah istiqomah. Mintalah istiqomah kepada Allah. Karena itulah kita setiap hari minimal 17 kali minta istiqomah dengan ucapan kita kepada Allah berupa doa di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Artinya, ya Allah, kalau kami belum tahu jalan yang lurus, beri kami petunjuk mana jalan yang lurus. Kalau kami sudah di jalan yang lurus, tetapkan istiqomah di atas jalan yang lurus itu, ya Allah. Jangan sampai bergeser hati kami sampai kami mati. Itu maknanya. Dan kita sudah alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah berupa Islam. Maka permintaan kita hidayah setiap hari, minta kepada Allah untuk diteguhkan hati kita sampai akhir hayat kita. Karena itulah penentuan nasib kita, celaka atau bahagia kita, sengsara
atau senangnya kita adalah di akhir. Saya ingatkan lagi sebuah hadis yang saya bacakan di awal tadi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Dan kemudahan untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupan itu tidak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada semua manusia. Allah hanya pilih kepada orang-orang istiqomah dalam hatinya sejak dia muslim sampai dia mati. Betapa banyak orang yang kita nampaknya Islam, ternyata di akhir hidupnya tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah, bahkan keluar dari lisan-lisan mereka ucapan kufur. Maka istiqomahlah sejak kita hidup, agar Allah meneguhkan kita ketika malaikat maut datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Fussilat, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, berusaha istiqomah. Apa yang Allah janjikan untuk mereka pada saat kematian mereka, pada saat mereka melihat malaikat maut, tatanazzalu alaihimul malaikatu, datang kepada mereka malaikat-malaikat rahmat, mengatakan kepada mereka, alla takhafu, jangan takut tentang masa depanmu nanti di hari akhirat, wala tahzanu, jangan bersedih terhadap apa yang kau tinggal setelah kematian, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Maka ini diberikan oleh Allah Ta'ala hanya orang-orang istiqomah sejak di dunia, sejak hidup dia sebelum kematian dia. Maka para jamaah sekalian, istiqomahlah agar Allah mengistiqomahkan hati ketika datangnya kematian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita istiqomah dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat wa yaqadi al hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma ighfir li masyayikhina wa asatidana walil muslimin wal muslimat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kepada diri kami keimanan yang kokoh ya Allah. Tanamkanlah kepada hati kami keimanan yang menghunjam ke dalam jiwa kami, yang menjadi darah dan daging kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, berikan kami istiqamah ya Allah dalam kehidupan ini. Berikan kami ya Allah kenikmatan bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidup kami. Hidupkan kami dengan la ilaha illallah, matikan kami dengan la ilaha illallah, dan bangkitkan kami bersama orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, tanamkan dalam hati kami rasa cinta kepadamu dan cinta kepada amalan yang mendekatkan kami kepada cintamu. Ya Allah ya Rahman, tanamkan kepada hati kami rasa takut kepadamu ya Allah, sehingga menghalangi kami ya Allah, sehingga menghalangi kami dari mendekati maksiat kepadamu. Ya Allah ya Rahman, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayangmu dan pandangan kelembutanmu, dan jangan kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan dan pandangan murkamu dan azabmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah akhir umur kami pada akhirnya, jadikan sebaik-baik umur kami pada akhirnya, dan jadikanlah sebaik-baik amal kami pada penutupnya, dan jadikanlah sebaik-baik hari yang kami temui, hari perjumpaan denganmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.